Pancasila itu lahir dari sebuah spirit Islam. Presiden Republik Indonesia yang meninggal dengan sangat tragis dan tanpa martabat itu adalah Bung Karno. Aku dipuja seperti dewa, tapi aku dikutuk seperti bandit. Dalam sejarah Aceh pernah ada ungkapan, anakku jangan menjadi presiden, karena menjadi presiden itu sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Rektor IAIN, Bapak Dr. Zulkarnaini MA. Saya ketemu beliau terakhir 2012, saya pernah silaturahmi, kalau nggak salah ngasih buku ya Pak waktu itu. Kemudian yang juga saya hormati, saya sangat bangga kepada beliau karena saya tetangga dekat beliau, Bapak Dr. Basri Ibrahim. Ya, saya tetangga tapi saya selalu ngumpet gitu. Ya, jadi beliau juga orang tua saya yang luar biasa, juga kepada Bapak Ibu dari DPRA tadi ya, dari Kapolres, kemudian juga guru saya yang luar biasa, Bapak Iswantoro Adinugroho, ini guru saya dari Yogyakarta yang luar biasa, yang selalu menginspirasi bagaimana hidup itu harus berjuang, jangan berpangku tangan, begitu ya. Juga kepada Bapak pembicara yang luar biasa. Di sini saya hanya istilahnya itu anak bawang ya, saya numpang saja begitu. Juga kepada Bapak Al-Kafni, tapi saya mau protes nih ke Pak Al-Kafni, Bapak harus ngasih saya satu tumpeng ini. Nama saya salah itu loh. Nah itu. Jadi Bapak harus nyediain satu tumpeng plus ingkung. Oh, nama saya dibuat dengan sepenuh hati, Pak Nuryanti. Wah, nut itu ya, nut ya. Ini mohon maaf loh Pak ya. Ya, ya jok gitu loh. Siang-siang jangan terlalu jangan terlalu cemberut. Pancasila itu belajar untuk tertawa tetapi tetap bermartabat begitu loh. Nah, itu Pancasila. Iya. Jadi dalam kesempatan ini saya mengatakan yang pertama adalah saya orang sejarah. Jadi kalau berbicara di konteks syariat Islam, di sini sudah ahlinya. IAIN ini lumbungnya pengajaran, lumbungnya ilmu belajar syariat Islam yang secara sains itu adalah di sini, di IAIN ya. Kalau saya berbicara dalam konteks sejarah, saya sebagai orang sejarah. Ya. Jadi ini kenalan dulu ya, walaupun sudah dikenalkan sama Pak Zubir gitu ya. Saya S1 saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Sejarah. Kemudian S2 saya dari Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada. Yo tepuk tangan juga untuk IAIN Langsa dong, masa UGM yang ditepuki. Oh sekarang di Langsa kok yo. Nah, masa yang ditepuki UGM yang jauh di sana. Ya. Ini saya berdiri ya, kata Pak Zubir pendek, ini udah panjang ya Pak ya. Oke, maaf ya Pak kalau saya merepotkan. Kan Bapak tadi menawarkanmu mengoperasikan gitu loh, ya mohon maaf ini ya Pak. Jadi saya kebetulan fokus nulis Bung Karno. Iya, skripsi saya setebal 376. Ya, itu nulis tentang Bung Karno, hanya satu fokus, istrinya Bung Karno. Bung Karno punya istri 9, saya hanya nulis satu, itu pun 374 halaman loh ya. Kalau 9 ya dikalikan saja berapa itu ya kan. Ya itu. Ya, jadi buku pertama saya waktu itu adalah Ibu Inggit Garnasi yang mengantarkan Soekarno menjadi seorang yang dalam sejarah Indonesia kita kenal namanya besar, yaitu ya Inggit Garnasi. Masa susahnya, masa merancang Pancasila juga bersama seorang yang bernama Inggit Garnasi. Walaupun di tahun 45 Soekarno berpindah hati kepada Fatmawati, tetapi nama Inggit, kata Soekarno, dia mengatakan, kalau Fatma itu adalah istri, kamu adalah permaisuri saya. Tapi Inggit mengatakan, ari dicandung mah cadu. Artinya apa? Kalau di madu itu pantang bagi orang Jawa Barat gitu. Kalau tidak bisa memiliki kamu sepenuhnya, lebih baik aku berpisah dari kamu. Itu Jawa Barat loh ya. Oh, itu ya. Kalau Langsa ini nggak tahu saya Pak ya kan. Ya,
walaupun sebelah hati kalau terayomi mungkin nggak apa-apa ya Pak Alkaf begitu ya. 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 Kemudian saya menulis buku-buku lain, jadi ya bertemakan Soekarno, ada istri-istri Soekarno saya gabungkan dari 9 itu jadi satu buku. Kemudian ada tragedi Soekarno dari kudeta hingga kematiannya, detik-detik kematian Bung Karno, yang Bung Karno dimasuki virus babi sampai tubuhnya bengkak dan meninggal dengan sangat tragis. Presiden Republik Indonesia yang meninggal dengan sangat tragis dan tanpa martabat itu adalah Bung Karno. Maka Bung Karno mengatakan bahwa aku dipuja seperti dewa, tapi aku dikutuk seperti bandit begitu waktu itu. Dan yang menghancurkan aku adalah bangsaku sendiri begitu waktu itu. Tapi sejarah suatu saat akan membuktikan bahwa aku pernah punya nama dalam sejarah begitu. Kata Bung Karno begitu loh. Makanya Bung Karno pernah wanti-wanti kepada Megawati pada tahun 63 pada tahun 69 pada saat Soekarno sudah sakit, dia mengatakan, anakku jangan menjadi presiden karena menjadi presiden itu sakit begitu, kata Bung Karno kepada Bu Mega. Itu tercantum dalam bukunya Pak Petrus Wantoro, dari buku ke buku sambung menyambung menjadi satu. Itu dialog tentang Bung Karno dengan anaknya pada saat itu Bu Mega, itu tercantum di sana. Kemudian saya juga mengkaji tentang ya sastra ya. Makanya judulnya ini agak mungkin Pak Zubir ini kok judulnya kayak orang mau baca puisi. Ya karena saya berpikiran bahwa politik, bicara Pancasila salah satunya juga bicara politik. Politik itu tidak harus berapi-api, karena bagi saya politik adalah perpaduan yang sangat serasi antara kepala dan hati gitu. Kalau kepala dan hati itu berpadu, kita tidak akan ada yang namanya gontok-gontokan, adu otot. Yang paling penting kata Bung Karno itu Islam Science, kita adu kepala dan adu hati begitu. Baik, kata Bung Karno loh ya. Ini ada buku Bung Karno. Ya tapi begini, saya tahu bahwa dalam sejarah Aceh pernah ada luka yang bedakan Bung Karno tahun 20-an, bedakan Bung Karno tahun 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, supaya kita menjadi orang yang tidak ahistoris dan anakronis dalam sejarah. Tahun 20-an adalah Bung Karno yang seperti saudara ganteng-ganteng ini ya. Bapak pakai kopiah juga ganteng Pak, tapi ini yang muda-muda. Saya kira Bapak sudah tahu. Nah ya, tapi Pak, bagi saya laki-laki kalau di atas 40 itu gantengnya itu berlipat-lipat tuh Pak. Oh betul. Saya paling lihat suka malah sama laki-laki yang sudah sedikit beruban di samping. Ganteng betul itu bagi saya. Ya. Ya betul. Ini Bapak Kapolres bagi saya ganteng. Jadi laki-laki kalau sudah ada ubannya berarti dia sudah mencapai puncak kehidupan dia. 40 tahun itu adalah life begin at 40. Kalau udah 40 tahun berarti sudah mencapai puncak itu. Puber kedua maksudnya loh ya. Gitu. Jadi itu ya. Soekarno tahun 20-an itu Soekarno sedang berapi-api sebagai seorang mahasiswa. Di sini saya lihat mahasiswa yang berapi-api dengan ilmunya ya. Kemudian tahun 30-an dia paling menderita, dan Pancasila lahir dari sebuah derita, baik derita tokoh bangsa maupun derita Indonesia secara keseluruhan oleh penjajahan gitu. Tahun 40-an Soekarno yang sedang berada di puncak sebagai presiden, 50-an dia mulai goyah, 60-an dia mulai jatuh oleh egoisme politiknya sendiri gitu. Tapi kita pernah punya Soekarno yang gemilang di tahun 20-an, 30-an, 40-an gitu. Saya mengakui bahwa Soekarno di tahun 60-an itu Soekarno yang sudah memang mengalami ya semacam degradasi psikologis. Kecintaan yang begitu luar biasa kepada perempuan membuat semua perempuan cantik pengen dimiliki. Itu kan yang dia kemudian akhirnya kolaps sendiri ya. Maka ketika meninggal Bu Fatma itu tidak mau hadir, dan dia hanya membawa satu karangan bunga bertuliskan cintamu menjiwai hati rakyat, cinta Fat. Dan yang datang pada saat Soekarno meninggal itu justru Ibu Inggit Garnasi yang usianya pada saat itu sudah 98 tahun. Datang dari Jawa Barat, dia mengatakan, kenapa kamu pergi duluan begitu? Karena Ibu Inggit setelah itu setahun kemudian meninggal. Ibu Inggit meninggal pada usia 99 tahun. Bung Karno meninggal pada usia 69 tahun gitu. Relatif muda begitu. Ya. Kita kembali ke Pancasila. Jadi tadi Bung Alkaf sudah mengatakan bahwa
tidak ada yang berseberangan antara Pancasila dengan syariat Islam. Pak Zubir juga sudah mengatakan bahwa embrio Pancasila justru lahir dari spiritualitas Islam. Dan Bung Karno di tahun 1934 ketika dibuang ke Flores, ND ya pada saat itu dari Bandung penjara Bance dipindahkan ke ND Flores pada saat itu. Jadi Bung Karno pernah mengatakan begitu mudah caranya membunuh aku, bukan pakai pedang, bukan pakai pistol, bukan pakai pisau. Jauhkan aku dari buku maka aku akan mati pelan-pelan begitu. Makanya dibuanglah ke ND yang pada saat itu memang masih belum terlalu maju, tapi pintar Bung Karno. Dia melakukan korespondensi surat-surat dengan rekan-rekannya di Bandung untuk dikirimkan khusus buku-buku agama. Karena bagi dia yang bisa menenteramkan dia itu hanya membaca buku-buku agama. Maka dia membaca buku-buku seperti saya tuliskan di sini, seperti misalnya Al-Mukhtar, Al-Jawahir, Risalah Said, ulasan surat-suratnya ada di dalam buku ini. Jadi kalau mau baca ya, ulasannya di situ semua. Pada intinya Soekarno rindu tentang Islam pada saat itu. Dan buku-buku yang dia baca itu dia renungkan, dia uraikan dalam kata-kata, sehingga kemudian lahirlah 5 butir yang dia sebut sebenarnya awalnya Pancadharma, 5 kebaikan gitu. Tapi kemudian dia berdialog dengan ahli bahasa Muhammad Yamin pada saat itu. Kemudian Muhammad Yamin mengatakan, jangan Pancadharma, nanti merujuk seolah-olah satu agama. 5 sila, karena kalau 5 sila itu tidak ada istilahnya satu kekhususan tertentu. Dan Bung Karno mengatakan, kenapa kemudian saya memilih 5? Karena sholat kita 5 kali, beliau mengatakan begitu ya. Jadi kita melakukan sholat wajib 5 kali, maka bagian-bagian yang penting dalam Pancasila yang seolah-olah itu menjadi kewajiban yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan manusia, maka kita setting menjadi 5 bagian. Tetapi pada saat itu Bung Karno juga mengatakan yang kelima bisa kita peras lagi menjadi 3. Intinya adalah nasionalisme, membangun semangat kebangsaan untuk merdeka pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah mengenai bagaimana keadilan sosial, dan yang ketiga tetap ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kalau Bapak Ibu pernah membaca tentang The History of Pancasila, kalau Mr. Supoma malah justru tidak memasukkan unsur keagamaan di situ. Yang memasukkan pada saat itu ada 3 orang yang ditunjuk untuk pidato di BPUPKI ketika menentukan dasar negara ini. Supomo saya analisa malah justru tidak. Muhammad Yamin iya. Dan justru yang menekankan betul-betul pada saat itu malah Bung Karno. Karena apa? Pancasila itu lahir dari sebuah spirit Islam. Karena pada tahun 30-an pada saat itu ya, Islam itu memang betul-betul mengalami sebuah kesulitan untuk berkembang. Tetapi di satu sisi ada, saya mengatakan adalah pengeramatan manusia atas manusia, kata Bung Karno. Jadi ada pengeramatan manusia atas manusia itu artinya kalau pada saat itu ada seorang ulama, ada seorang Said, kata Soekarno, makanya dia mewanti-wanti, coba tolong dianalisis lagi, kata Said, karena pada saat itu, pada saat barangkali ini konteks historisnya adalah di Jawa, orang yang sangat dikeramatkan dan seolah-olah terjauhkan dari dosa begitu. Jadi ada pemberontakan batin dalam diri Soekarno bahwa Islam sebenarnya kan tidak memberikan suatu arahan bahwa manusia harus dikeramatkan pada saat itu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian Soekarno merenung, kemudian tertulislah Pancasila. Makanya di ND Flores itu ada Museum Bung Karno. Di sana salah satunya ada satu batu ya yang dituliskan tentang di sini aku menemukan 5 butir Pancasila, bukan 5 butir ekstasi loh ya, 5 butir Pancasila di sana. Ini 5 butir ekstasi gitu. Begitu. Ya. Dan Bapak Ibu merumuskan dasar negara itu butuh bukan hanya keringat loh, air mata dan bahkan ya saya katakan darah begitu. Karena kompromi politik itu terjadi tidak dalam waktu yang singkat. Bagaimana
merumuskan Pancasila, di situ ada golongan Islam, ada golongan nasionalis, ada golongan non-Islam di situ, dan semuanya adalah tokoh-tokoh pergerakan yang sama-sama mereka adalah orang-orang intelektual gitu. Bagaimana merumuskan satu dasar, terutama adalah ketika kita melihat polemik di sila pertama. Ya? Iya Pak. Iya. Oke Pak. Saya berapa menit nih Pak ya? 10 menit. Oke Pak. Iya Pak. Pak Zubir itu memang baik sekali, ngasih waktu saya banyak gitu ya. Jadi Pak. Iya. Ini nanti Pak Alkaf harusnya berkesinambungan ya Pak. Jadi ada sebenarnya lain gitu ya. Nah, tapi nanti saya duduk di belakang aja ya Pak, jangan di depannya, grogi Pak saya gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu ya di konteksnya. Jadi memang merumuskan Pancasila itu bukan hanya dari pengorbanan air mata tapi juga darah. Makanya tadi ada pernyataan yang sangat menarik dari Bapak Rektor. Kalau sekarang kita justru mau mengganti Pancasila dengan asas baru, berarti mengganti perjanjian luhur bangsa Indonesia yang diciptakan dengan darah dan air mata gitu. Makanya saya selalu mengatakan, belajar apapun jangan pernah lupa untuk belajar sejarah gitu. Apalagi belajar politik, jangan pernah lupa belajar sejarah. Jadi orang-orang yang misalnya berada di dalam misalnya lembaga politik tetapi tidak mau belajar sejarah, dia seperti orang buta berjalan tanpa tongkat, nabrak semuanya gitu. Akhirnya yang tidak faktual dikatakan, ini yang membuat kita sekarang menjadi terbiasa dengan hoax dan sebagainya begitu. Jadi makanya kembali ke awal, Soekarno mengatakan bahwa belajar Islam itu adalah Islam Science. Jadi ada buku yang sangat menarik dari Kunto Wijoyo, Islam itu sebagai ilmu, bukan pengilmuan Islam, tapi Islam memang sebuah ilmu begitu. Ya, jadi kita lanjut saja Pak, karena nggak boleh banyak-banyak kata Pak Jubir ya. Jadi ya tadi saya sudah mengatakan bahwa polemik yang paling panas di dalam sejarah itu adalah sila pertama, tapi toh secara kompromi ada yang mengatakan ini berarti kekalahan orang Islam karena akhirnya tunduk kepada orang-orang yang berkebangsaan, orang-orang yang berpaham kebangsaan dan non-Islam. Bagi saya tidak. Ini justru kemenangan orang Islam dengan kelapang dadaan orang Islam menerima sebuah bangsa yang berbineka. Jadi kalau mengatakan Islam berarti hancur di tahun 45 dalam dasar negara, justru sebaliknya. Karena Islam itu berada dalam poros yang seimbang, maka dia menerima semua dari kebinekaan itu menjadi satu. Yang penting kan negara. Makanya yang penting bagi kita semua adalah jangan berpikir untuk satu kepentingan, tapi berpikirlah untuk masa depan sebuah generasi begitu. Baik Pak. Ya, maka kita lewat aja Pak. Ya, maka dalam pandangan Islam memang objektif dalam hal menilai Pancasila ya di sini adalah sebagai sumber dalam perundang-undangan, kemudian subjektif dalam hal ini adalah sebagai sebuah falsafah, dan yang penting itu adalah mengoptimalisasikan daripada nilai-nilai Pancasila. Itulah yang membuat sebenarnya kita tentram, karena sifat dasar dari Islam itu adalah damai dan menenteramkan. Jadi kalau kita belajar Pancasila, negara kita berdasarkan Pancasila, kita masih ribut untuk mengganti asas, berarti kita masih belum tahu bagaimana sejarah Pancasila itu adalah bersumber dari sebuah spirit yang bernama Islam. Jadi tidak ada pertentangan antara Islam dan syariat Islam. Islam sebagai sebuah tonggak yang melahirkan ide revolusioner sebagai sebuah sintesa perjuangan di tahun 30-an. Itulah yang saya namakan atau kita namakan sekarang adalah sebagai sebuah Pancasila. Saya kira begitu Pak Zubir. Terima kasih. Iya. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.